seperti ini, istrinya lapor kepada raja. Kalau sudah berhasil membelenggu, lalu sampun diciduk, dibawa ke kerajaan, diarak Bapak Ibu. Ayah pawe karnaval takbiran itu, dipenteng sepanjang jalan, dilempari dengan telur busuk, dilempari dengan batu dan kotoran-kotoran lain. Bahkan kalau ada orang yang mendekat, ditabok wajahnya. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai sandal, sambil mengejek, mencaci maki. Halah sampun apa, bisanya cuma apa, sekarang kekuatannya hilang. Sampai di depan kerajaan, sampun dipelenteng Bapak Ibu, di antara dua tiang yang besar. Ini Bapak Ibu, ini dipelenteng untuk ini apa? Benang goreng apa bocok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Bapak Ibu, jadi kita mulai pengajian jelang buka puasa ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ngadi Sultati, menjelang buka puasa ini akan saya sampaikan satu kisah yang sangat menarik. Pada suatu hari, di suatu malam, ketika berada di depan para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak kelihatan senyum-senyum sendiri.
sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat baginda terlihat senyum-senyum sendiri?" "Apa kalian tidak tahu?" kata Rasulullah. "Tidak ya Rasul." Kata Nabi, "Aku baru saja diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar ada seorang nabi yang masuk surga sendirian tanpa umat." Kalau Nabi Adam masuk surga diikuti umatnya jumlahnya 40. Nabi Nuh masuk surga, umat yang ikut 80. Nabi Musa umatnya 120.000. Dan Nabi Muhammad umatnya sekitar 120 miliar. Hingga Nabi Musa nangis, Bapak Ibu, iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada Nabi naik ke surga sendirian, tidak punya umat. Di satu sisi kata Nabi, "Aku senang semua Nabi masuk surga." Tapi di sisi lain, Nabi yang ini masuk surganya sendirian, gak punya umat. Dan lucunya lagi, Nabi ini masuk surga, Bapak Ibu, malah membawa pedang kayak kelitih. Maka Nabi senyum-senyum sendiri, lalu menawarkan kepada para sahabat, "Maukah aku kisahkan ceritanya?" "Mau ya Rasul." Kemudian Nabi bercerita. Nabi yang masuk surga sendirian, Bapak Ibu, namanya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Pernah dengar? Baru aja tadi. Nabi ini dari kalangan Bani Israel yang mendapat tugas dari Allah berdakwah di negeri Romawi yang agamanya Kristen Ortodok. Sangat mengunggul-unggulkan yang namanya harta. Dengan harta bisa berkuasa dan semuanya bisa dibeli. Sama nggak dengan negeri kita? Berarti kode deh. Karena perubahan dari dulu sampai sekarang. Sendirian Bapak Ibu, Nabi Sam'un Al-Ghazi tidak ada yang mau ikut umatnya. Tapi memang beliau seorang pemberani. Dan dalam dakwah ini Allah berikan 2 mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang yang dibuat dari rahang unta. Namanya pedang liha jamal. Pedangnya kecil Bapak Ibu, tapi memiliki 3 kekuatan. Kekuatan pertama, pedang ini dapat digunakan untuk mengiris benda apa saja. Jangankan makanan, besi pun bisa. Semua jenis daging bisa, Pak. Tengkleng bisa, gulai apalagi. Dan layaknya sebuah sendok, pedang ini bisa langsung dipakai untuk makan. Kekuatan pertama. Kekuatan kedua, Bu, pedang ini juga dapat mengeluarkan air. Maka Nabi Sam'un tidak pernah kehausan. Begitu haus dapat minum dari air yang keluar dari pedang ini. Sandingi boten pedangnya. Nek motor tak tuntas dulu. Sing dodol pundi online rapopo COD ora. Kekuatan yang ketiga Bapak Ibu, pedang ini kalau digunakan di dalam peperangan selalu dapat membunuh langsung 1000 orang.
Jadi kalau pedang-pedang yang lain sekali tebas satu mati, tebas lagi satu meninggal, tebas lagi satu tewas, butuh 1000 kali tebasan. Pedang ini Bapak Ibu sekali tusuk di belakangnya yang mati 1000. Hebat betul? Hebat, namanya pedang Liha Jamal. Maka tentara-tentara Kaisar Romawi kewalahan menghadapi satu orang ini yang bernama Sam'un al-Ghazi. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Raja membuat sayembara. Barang siapa dapat menangkap, membelenggu Sam'un, dibawa ke depan saya, hadiahnya uang yang berlipat-lipat. Kalau perlu mendapatkan gaji pokok di atas UMR, tambahan sertifikasi sama TPP dan uang 2 juta kalau di tempat kita. Namun sayembara ini Bapak Ibu tidak ada yang berani ikut. Kalah terus kalau perang. Lalu akhirnya raja cari akal, ketemu. Bagaimana caranya? Memanfaatkan istrinya yang masih berbeda agama dengan Nabi Sam'un al-Ghazi. Nama istrinya siapa Bapak Ibu? Delilah. Dulu kisah ini pernah difilmkan oleh orang-orang barat. Zaman saya SD seperti anak-anak ini. Masih SD? Oh iya. Filmnya apa Bapak Ibu? Samson Delilah. Kalian betul? Zaman belum ada VCD, bioskop besar itu loh. Arjuna, Permata, Penancur Kasih. Dulu ada filmnya Samson Delilah. Samson itu nabi Pak, Nabi Sam'un. Delilah istrinya. Itu dari bahasa Romawi. Delilah artinya demi berhala. Karena orang-orang Romawi ketika itu banyak menyembah berhala. Nah, istrinya ditawari Bapak Ibu, kalau mau membantu kerajaan, memberikan atau membocorkan kelemahan suaminya, nanti mendapatkan hadiah permata, intan berlian, rumah, dan kendaraan. Setuju? Setuju. Istrinya mau. Lalu direncanakanlah sebuah makar bagaimana bisa membelenggu Sam'un al-Ghazi. Malam pertama dimulai, tapi Sam'un terjaga dari tidurnya. Memang Sam'un rajin beribadah, sholat malamnya luar biasa Bapak Ibu. Malam itu sampai tidak tidur, bahkan istrinya yang tertidur. Jadi gagal. Malam kedua tidak putus asa, dicoba lagi, ditunggui suaminya hingga tertidur. Nah, setelah tertidur, kemudian istrinya mengikat kedua tangan Sam'un dengan tali tambang yang sangat kuat. Ketika diikat tangannya, Sam'un terbangun dan lihat istrinya sedang mengikat tangannya, lalu bertanya, "Wahai istriku, apa yang engkau lakukan?" Kadung konangan, istrinya pura-pura menjawab, "Wahai suamiku, aku hanya ingin tahu saja seberapa kekuatan suamiku." Maka dengan satu teriakan saja, buah, langsung putus talinya seperti satria baja hitam. Malam kedua gagal Pak. Malam ketiga diulanginya lagi. Kali ini yang diikat bukan tangannya, tapi kakinya dengan menggunakan rantai besar yang dibuat dari besi. Sam'un terasa terbangun lagi dan lihat istrinya sedang mengikat kakinya. Lalu bertanya, "Wahai istriku, apa yang engkau lakukan?"
Jawabannya sama seperti kemarin. Aku hanya ingin mengetahui seberapa kekuatan suamiku. Maka dengan sekali hentakan saja dengan kakinya, rantai besi yang sangat kuat lagi-lagi putus. Malam ketiga juga gagal. Datanglah malam yang keempat, Bapak Ibu. Istrinya ini pura-pura ngobrol dulu, mancing-mancing. Wahai suamiku, betapa kuatnya. Apakah ada kelemahannya? Beritahukan kepadaku agar aku bisa menjaganya dan merahasiakannya agar tidak orang-orang pada tahu. Karena kalau nanti ketahuan kelemahannya, pasti engkau celaka. Pura-pura ngaken. Tanpa sadar sampun menceritakan kelemahannya. Di mana kelemahannya, Bapak Ibu? Di mukjizat yang kedua. Kelemahannya pada kekuatan yang kedua. Apa, Bapak Ibu? Rambutnya. Nabi Muhammad menggambarkan rambutnya Samson sangat panjang dan kuat. Ketika Samson berdiri, rambutnya lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ini digunakan oleh istrinya, Bapak Ibu, untuk mengikat tangan dan kakinya dengan lehernya sekaligus ketika Samson tidur. Maka begitu Samson terbangun, tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa memutuskan, rambutnya tidak bisa diputus karena sangat kuat. Semakin Samson bergerak, semakin kuat lilitannya. Maka Samson terbelenggu oleh rambutnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, istrinya lapor kepada raja kalau sudah berhasil membelenggu. Lalu Samson diciduk, dibawa ke kerajaan, diarak, Bapak Ibu. Ayah pawe karnaval takbiran itu dipenteng sepanjang jalan, dilempari dengan telur busuk, dilempari dengan batu dan kotoran-kotoran lain. Bahkan kalau ada orang yang mendekat, ditabok wajahnya. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai sandal sambil mengejek, mencaci maki. Halah Samson apa? Bisanya cuma apa? Sekarang kekuatannya hilang. Sampai di depan kerajaan, Samson dipelenteng, Bapak Ibu, di antara dua tiang yang besar. Ini, Bapak Ibu, ini pelenteng untuk ini apa? Benang goreng apa bocok? Untuk bentang. Selanjutnya, Bapak Ibu, Samson dimutilasi. Matanya dicukil, telinganya diiris, hidungnya disobek, tangannya dipotong-potong, kakinya dilumpuhkan. Jadi kasus mutilasi, Bapak Ibu, tidak cuma di hari ini saja, dari dulu sudah ada. Bahkan pelakunya penguasa, raja sendiri. Kalau sekarang kan pelakunya rakyat. Kemarin ada orang Bantul membunuh pacarnya, baru jadi pacar sudah dibunuh. Motornya dipakai sampai sekarang, pacarnya dipakai. Wong Sleman 3 bulan baru konangan sudah jadi kerangka. Kerangkanya dibawa ke rumahnya. Orang lebih konangan. Hati-hati ibu-ibu kalau ada lelaki mendekati mau jadi pacarnya, Bu. Orang dolan benar ya. Dan dalam kondisi sangat kritis, Allah kirimkan malaikat Jibril menawarkan kepada Samson. Samson minta cuma satu, Bapak Ibu. Ya Allah, lewat malaikat Jibril, aku ingin merobohkan istananya kerajaan Kaisar Romawi. Maka kembalikan kekuatanku. Kembali, Bapak Ibu, matanya kembali utuh,
telinganya kembali sempurna, hidungnya pun kembali bagus, tangan dan kakinya utuh lagi. Bahkan Allah lipatkan kekuatannya. Dengan dua tangannya, Sam'un mampu merobohkan tiang istananya, ambruk semuanya, dan semua yang ada di situ tewas tanpa sisa. Rajanya mati, perdana menterinya tewas, bala tentaranya terbunuh, pasukannya mati semua, termasuk istrinya juga meninggal, Bapak Ibu. Yang tadi sudah senang akan mendapatkan permata, mendapatkan emas dan perak, rumah dan kendaraan, tidak jadi, meninggal, nggak ada ahli warisnya. Satu-satunya orang yang hidup hanyalah Nabi Sam'un al-Ghazi, hidup sendirian, umatnya pun pada mati. Karena Sam'un sudah diselamatkan oleh Allah, Sam'un bersumpah, demi Allah, mulai hari ini aku akan melakukan ibadah, akan melakukan sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir sepanjang 1000 bulan. Dan siang harinya aku juga akan beribadah puasa selama 1000 bulan. Nah, kisah selanjutnya Bapak Ibu, konon Nabi Sam'un mampu menunaikan sumpahnya. Setiap malam sholat malam selama 1000 tahun, setiap siang puasa selama 1000 bulan. 1000 bulan bukan 1000 tahun, 1000 bulan. Maka kisah Sam'un sangat masyhur dan Nabi Sam'un dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan. Jadi kalau ada yang bertanya siapa Nabi 1000 bulan, jawabannya Nabi Sam'un al-Ghazi. Berikut Bapak Ibu, puasa selama 1000 bulan. Kita baru 1 bulan kewalahan, apalagi meniru Nabi Sam'un. Nah, demikian kisah yang disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Setelah Rasulullah bercerita, sahabat yang berada di sebelah kanan berlomba-lomba, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un, aku akan beribadah malam, akan sholat tahajud, akan tarawih, akan witir selama 1000 bulan. Begitu pula sahabat yang berada di sebelah kiri. Ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un, aku akan berpuasa di siang hari selama 1000 bulan. Semangat semuanya. Gak seperti jamaah ini diam semua. Mungkin protesnya, saya belum dapat takjilan. Di tempat lain sini betul mau menang karo batin. Nabi sampai terdiam, Bapak Ibu. Karena sahabat bersemangat semua ingin seperti Nabi Sam'un. Nah, dalam keheningannya Allah turunkan firman-Nya. Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril yang ada di dalam surat Al-Qadar. Surat yang ke-97, jumlah ayatnya 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada hari itu, pada malam itu Allah turunkan para malaikat beserta ruhnya untuk menetapkan dan menyelesaikan segala perkara atas izin Allah. Salamun hiya
hatta matla'il fajr. Selamatlah orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar hingga di waktu fajar. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat tentang malam Lailatul Qadar berdasarkan kisah Nabi Samud yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat sejarah turunnya malam Lailatul Qadar. Dengan ayat ini Bapak Ibu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, gak usahlah sholat malam selama 1000 bulan, gak usah sholat tahajud, tarawih dan witir selama 1000 bulan. Cukup mendapatkan satu malam Lailatul Qadar saja, itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, termasuk juga puasanya. Coba Bapak Ibu, kita nggak usah seperti Nabi Samud, nggak usah puasa selama 1000 bulan, nggak usah ibadah malam selama 1000 bulan, tapi mendapatkan satu malam saja Lailatul Qadar, kekuatannya, keutamaannya, kemuliaannya sama dengan Nabi Samud Al-Ghazali. Maka para sahabat senang sekali Bapak Ibu. Tapi jangan senang dokter ini. Ngomong terus yang seneng.